Oke, selamat pagi. Siswa kelas 5, apa kabar? Ya, seperti biasa Ibu Guru berharap kabar kalian baik-baik, sehat, dan kalian patut mengucap syukur untuk semua yang telah terjadi. Oke, di pagi hari ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan kita yang keempat dari muatan bahasa Indonesia. Materi kita tentang mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Yang punya buku Bu Pena 5A bisa buka di halaman 43. Oke, ini di halaman 43 ya. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Kita sudah belajar tentang ide pokok toh. Ide pokok dapat ditemukan dalam teks maupun teks lisan. Untuk mengidentifikasi ide-ide pokok yang terdapat dalam teks, kamu perlu menemukan informasi penting dan kalimat utama dari teks yang kamu dengar atau baca. Setelah itu, tuliskan ide-ide pokok ke dalam tabel untuk memudahkanmu. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan adalah sebagai berikut. Oke, jadi sebelumnya di sini teks lisan berarti kalimat yang kalian tidak perlu baca, tapi cukup kalian dengar. Nanti Bu Guru yang baca. Kemudian kalian akan buat ide pokoknya. Bagaimana kalian dapat membuat atau menentukan ide pokok dari kalimat yang atau cerita yang akan Ibu Guru baca? Di sini adalah dia punya caranya. Yang pertama, langkah-langkahnya ya. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kalian harus sebentar mendengar apa yang Ibu Guru baca dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh berhayal, tidak boleh bermain. Kalian harus fokus. Kemudian yang berikut, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Artinya bahwa kalau mau takut lupa berarti kalian tulis hal-hal yang penting. Garis besarnya itu tentang apa, seperti itu. Ibu Guru ceritanya ini tentang apa, judulnya, topiknya tentang apa, seperti itu. Kemudian yang C, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Kalian mendengarkannya, kalau kalian memahami, kemudian bisa menentukan, Ibu Guru baca ini kira-kira dia tentang hal ini. Seandainya kisah tentang, maksudnya Ibu Guru baca sesuatu yang banyak Ibu Guru bahas di dalam cerita itu apa? Itu berarti intinya tentang itu. Pokoknya alurnya itu kalian harus ringkas-ringkas sedikit supaya jangan lupa, supaya lebih jelas ide-idenya nanti. Kemudian tulislah ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Di sini Ibu Guru tidak minta kalian untuk membuat tabel, tapi di sini Ibu Guru hanya meminta kalian untuk membuat ide pokok dari teks lisan. Ibu Guru yang akan menceritakan atau membacanya, dan kalian yang akan membuat ide pokoknya. Jadi di sini tugas kalian yaitu mendengarkan dengan kemudian menulis hal-hal yang penting atau dari cerita yang Ibu Guru baca, yang penting-penting kalian nulis. Oke. Contoh. Ibu Guru akan membacakan satu cerita. Kemudian kalian atau dengan Ibu Guru kita sama-sama membuat ide pokoknya. Oke, dengarkan kisah berikut. Desa Jamaimo merupakan desa yang aman dan tentram. Di desa Jamaimo ada hansip yang bertugas menjaga keamanan lingkungan. Bukan saja hansip yang menjaga keamanan lingkungan, warga di desa Jamaimo juga turut serta dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melakukan ronda malam secara bergiliran. Semua warga desa merasakan tanggung jawab yang sama, sehingga mereka sama-sama menjaga keamanan dalam tempat tinggal lingkungan desa mereka. Oleh sebab itu, masyarakat maupun penduduk yang berada dalam desa itu sangat merasakan kenyamanan karena desa mereka yang aman dan tentram. Oke, itu adalah kisahnya. Kemudian
ide pokoknya dari bacaan itu, ide pokoknya Desa Jamaimo merupakan desa yang aman dan tentram karena, ini harusnya ada ya, karena kerjasama warga. Kalau mau ditambah kerjasama warga dalam jaga lingkungan boleh. Seperti itu, tapi intinya kan tentang Desa Jamaimo merupakan desa yang aman dan tentram karena kerjasama warga. Itu ide pokoknya. Setelah itu, ya, di sini ada tugas, dengarkan cerita berikut, kemudian buatlah ide pokoknya. Ibu guru akan membacakan cerita, kemudian kalian akan buat ide pokoknya. Oke, dengarkan cerita berikut. Itu teks ya bacaannya. Tanaman hias adalah tanaman yang dimanfaatkan untuk memperindah sebuah tempat. Tanaman hias bermacam-macam. Setiap tanaman hias memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada yang beraroma wangi, ada yang berduri, ada yang berbunga kecil-kecil, dan sebagainya. Tanaman hias ada yang diletakkan di dalam ruangan dan ada pula yang diletakkan dalam ruangan. Itu saja. Ibu guru ulang lagi ya. Oke. Tanaman hias adalah tanaman yang dimanfaatkan untuk memperindah sebuah tempat. Tanaman hias bermacam-macam. Setiap tanaman hias memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada yang beraroma wangi, ada yang berduri, ada yang berbunga kecil-kecil, dan sebagainya. Tanaman hias ada yang diletakkan di dalam ruangan dan ada pula yang diletakkan di luar ruangan. Oke, jadi itu adalah bacaannya. Bu guru baca lagi. Yang ketiga, terakhir. Tanaman hias adalah tanaman yang dimanfaatkan untuk memperindah sebuah tempat. Tanaman hias bermacam-macam. Setiap tanaman hias memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada yang beraroma wangi, ada yang berduri, ada yang berbunga kecil-kecil, dan sebagainya. Tanaman hias ada yang diletakkan di dalam ruangan dan ada pula yang diletakkan di luar ruangan. Oke, itu adalah bacaannya. Jadi tugas kalian membuatkan ide pokok dari bacaan yang sudah Ibu Guru baca tadi ya. Oke, nanti tugasnya kalian kirim langsung ke WA-nya Ibu Guru. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus